Heeh. Sudah, Mas, sudah. Double, double. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-temanku semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman, sebelumnya Bang Asdin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beberapa hari terakhir ini Bang Asdin sangat jarang mengupload video ya. Dikarenakan ada kesibukan acara ya teman-teman, yaitu acara perkawinan ya, perkawinan adik iparnya Bang Asdin ya, dan acaranya sampai hari Minggu belum selesai ya. Tapi ini Bang Asdin sempat-sempatkan untuk membuatkan teman-teman video ya, berbagi ilmu tentang bertani sawit. Semoga apa yang Bang Asdin bagikan nanti ini bisa bermanfaat ya. Dan bagi teman-teman yang ingin mencari informasi tentang bertani sawit, silahkan kunjungi kolom deskripsi di bawah video ini. Di situ sudah Bang Asdin bagikan playlist. Dan bagi teman-teman yang ingin berbelanja mengenai alat bertani sawit atau alat panen sawit ya, atau pupuk sawit, silakan kunjungi pula kolom deskripsi, karena di situ Bang Asdin sudah bagikan link Shopee yang mana tempat pembeliannya dijamin amanah dan aman 100%. Oke. Baik teman-teman, kali ini Bang Asdin ingin berbagi tentang kunci sukses bertani sawit ya. Banyak teman-teman dapatkan tentang cara-cara bertani sawit, tetapi semuanya itu harus dibarengi dengan 3 hal agar teman-teman benar-benar sukses dalam bertani sawit ya. Jadi langsung saja, hal yang pertama kali yang teman-teman harus perhatikan sebelum memulai bertani sawit ya, tentunya teman-teman sudah harus memiliki lahan dan lahan tersebut sudah harus dibersihkan ya. Nah, jadi sebelum teman-teman menanam ya, jadi yang harus teman-teman perhatikan yang pertama kali adalah tentang pemilihan bibit sawit ya. Entah teman-teman mau menanam mulai dari biji atau kecambah, ataupun teman-teman mau menanamnya atau membeli bibit itu yang sudah tumbuh atau yang sudah siap tanam. Nah, teman-teman harus memperhatikan betul-betul bibit sawit unggul ya. Kalau teman-teman ingin membeli kecambah atau biji, teman-teman mau pelihara sendiri mulai dari biji atau kecambah, silakan teman-teman klik deskripsi di bawah video ini, sudah ada link Shopee-nya. Itu bibitnya sudah banyak dibeli oleh teman-teman petani sawit ya, dan sudah terbukti. Kalau teman-teman ingin menanam sawit yang sudah hidup ya, yang sudah siap tanam, ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan ya. Silakan teman-teman cari videonya Bang Asdin tentang cara memilih bibit sawit unggul ya. Di situ Bang Asdin sudah jelaskan secara detail bagaimana ciri-ciri bibit sawit unggul yang siap tanam ya. Ya. Kenapa teman-teman harus memilih bibit sawit unggul ya? Karena banyak keuntungan yang akan teman-teman dapat. Yang pertama, ini sudah terbukti ya, sudah Bang Asdin dapatkan buktinya. Kalau teman-teman menanam bibit sawit unggul itu, walaupun sawit teman-teman itu banyak rumput atau banyak gulma, jarang disemprot, tapi masih wajar ya, masih setinggi lutut ya rumputnya. Dan sawit tersebut juga jarang diproning teman-teman, tapi masih wajar, masih bisa dipanen. Jangan tidak diproning tapi sudah tidak bisa betul-betul dipanen, tapi masih bisa dipanen ya teman-teman.
itu sawit itu ya teman-teman, kemudian tidak jarang dipupuk juga. 1 tahun mungkin 1 kali, bahkan ya 1 tahun, sekarang sudah 1 tahun lebih, bahkan sudah 1 tahun setengah Bang Astin panen di tempat tersebut. Itu sawitnya itu teman-teman belum pernah dipupuk selama 1 tahun setengah. Tetapi yang Bang Astin herankan, buahnya itu bukan main ya teman-teman. Ada yang satu pohon itu kalau berbuah, buahnya itu ya teman-teman, kalau jatuh itu 4 orang temannya Bang Astin, anggotanya Bang Astin, mengangkat kasih naik di alat langsir tercepat itu ya, gerandong itu ya teman-teman. Apalagi dikasih naik di trek, sampai 3 orang pemikulnya yang kasih naik. Bayangkan bagaimana besarnya. Kalau mau dibilang satu angkong besarnya, kurang teman-teman ya, karena sawit itu betul-betul besar sekali ya. Itu padahal pupuk jarang, perawatan pruning jarang, rumput tinggi. Tetapi jangan salah, bibitnya itu langsung dibeli dari PT ya, dari perusahaan sawit, dan memang bibitnya sangat-sangat berkelas ya, dibanding dengan bibit-bibit yang lain yang maksudnya sudah perawatan bagus kayak ini, tapi buahnya juga masih agak kecil-kecil. Tetapi kalau ini perawatannya ekstra ini teman-teman, makanya buahnya teman-teman tidak usah heran, lihat, bisa dilihat buahnya ini full jos-jos ya. Ya, itu salah satu kunci sukses bertani sawit. Kemudian yang kedua adalah lakukan perawatan secara rutin. Jangan teman-teman sungkan untuk membuang uang ya. Jangan teman-teman hanya menikmati ambil hasilnya saja, tetapi teman-teman tidak mau memupuk, tidak mau menyemprot, tidak mau memproning ya. Akhirnya apa? Yang tadinya pertama kali teman-teman panen dapat hasil 10 ton, bisa jadi setelah teman-teman tidak melakukan perawatan yang betul-betul ekstra, akan turun menjadi 4 ton, bahkan sampai 3 ton. Itu teman-teman, itu sudah terbukti. Banyak tempat panennya Bang Astin seperti itu, karena hanya mengambil hasilnya saja, tidak melakukan perawatan, akhirnya sawitnya drop berbuah ya, atau berhenti berbuah, atau buahnya kurang ya. Bagaimana cara merawat sawit Bang Astin? Silakan teman-teman cari video cara merawat sawit ya. Di situ Bang Astin sudah, atau susunan cara merawat sawit yang benar, di situ Bang Astin sudah jelaskan secara detail. Tinggal teman-teman cari di kolom deskripsi cara merawat sawit, playlistnya ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman sudah lakukan 2 cara ini, tinggal satu lagi yang tidak boleh teman-teman tinggalkan kalau teman-teman betul-betul berniat menjadi petani sawit yang sukses. Jangan niat jadi petani sawit yang hanya mengambil hasil ya. Kalau teman-teman niatnya menjadi petani sawit yang hanya mengambil hasil, mungkin 1 tahun teman-teman nikmati, 1 tahun dan seterusnya tinggal pohon sawitnya saja, atau untuk menutupi ongkos panen sawit ya, tidak seberapa untungnya yang teman-teman dapatkan ya. Itu ya teman-teman. Jadi kunci sukses yang ketiga bertani sawit adalah pemupukan ya. Ada yang bilang, Bang Astin, saya sudah memilih bibit sawit yang unggul, sudah melakukan perawatan sawit yang unggul, perawatan sawit yang benar, yang bagus, tapi kenapa buahnya kurang ya. Mungkin penjualnya bilang ini bibit sawit unggul, ternyata ada yang lebih unggul, akhirnya yang teman-teman beli hanya setengah unggul, seperti itu ya. Akhirnya buahnya kurang. Nah, disinilah butuh perawatan ekstra. Sudah diproning Mas Astin, sudah bersih lahannya, tapi kok belum. Ada satu yang teman-teman lupakan, yaitu pemupukan yang rutin. Karena pohon sawit ini itu harus dipupuk teman-teman. Sumber tenaganya atau sumber yang membuat atau merangsang dia untuk berbuah banyak adalah
hampir sekitar berapa puluh persen ya hitungannya. Bang Astin kurang paham masalah hitung-hitungan seperti itu ya teman-teman. Itu dari pupuk ya, dan pupuknya jangan sampai salah ya. Teman-teman harus memilih pupuk yang benar-benar jos ya. Ya, di sini ada Bang Astin rekomendasikan 2 pupuk, ada pupuk NPK dan pupuk cair. Kalau teman-teman mau beli, silakan klik link deskripsi di bawah video ini, ada link Shopee-nya. Silakan teman-teman pesan. Itu dipadukan teman-teman, dicampurkan ya. Maksudnya dicampurkan setelah teman-teman pupuk NPK, mungkin jarak 1 bulan teman-teman semprot lagi dengan pupuk cair ya, dan lakukan secara rutin 1 tahun minimal paling sedikit 3 kali teman-teman. Kalau 1 tahun 2 kali ya masih belum terlalu terasa. Kebanyakan yang tempatnya Bang Astin panen yang memupuk 1 tahun 2 kali belum terlalu terasa kenaikan buahnya. Tetapi yang sudah melakukan pemupukan 3 kali, bahkan paling banyak itu 4 kali dalam setahun, bukan main. Teman-teman bisa lihat video ini pohon sawitnya tidak ada yang buahnya zong atau buahnya kosong atau pohon sawitnya tidak berbuah sama sekali, tidak ada. Semua buahnya numpuk teman-teman. Teman-teman bisa lihat gitu ya. Kenapa? Karena seperti itu pemupukannya dia ini 1 tahun 4 kali ya. Teman-teman terus harus mempelajari cara memupuk yang benar bagaimana. Ada di videonya Bang Astin. Silakan teman-teman cari di kolom deskripsi, di playlist cara merawat sawit yang benar. Kemudian teman-teman cari video cara memupuk sawit teknik tanam. Kenapa selalu Bang Astin rekomendasikan teknik tanam? Karena menurut Bang Astin ini yang paling efektif. Kenapa? Kalau pupuk teman-teman tanam, begitu hujan tidak akan terbawa oleh air hujan. Kalau di dataran rendah tidak akan mudah terbawa oleh air hujan. Kalau di pegunungan juga tidak akan mudah hanyut oleh air hujan. Jadi salah satu yang paling Bang Astin rekomendasikan adalah pakai pupuk teknik pupuk tanam atau benam. Silakan teman-teman cari videonya di kolom deskripsi di playlist cara merawat sawit ya. Jadi itu ya pembahasan singkat dari Bang Astin, 3 cara sukses bertani sawit. Yang pertama, pilih bibit yang benar-benar unggul. Kemudian yang kedua, lakukan perawatan sawit secara teratur. Dan yang ketiga, lakukan pemupukan sawit secara rutin. Dan semuanya itu pasti teman-teman bisa lakukan ya, karena 1 bulan itu teman-teman panen sawit itu kalau rotasi 14 hari berarti 2 minggu sekali. Dah 2 minggu sekali itu yang panen rotasi pertama, sisihkanlah untuk beli pupuk, sisihkanlah untuk ongkos pruning, perawatan sawit ya. Kan tidak rugi, 1 bulan kita tidak terima hasilnya, dan setahun kemudian akan kita nikmati terus hasilnya dan tidak akan turun-turun. Itu ya teman-teman, jangan berpikir ambil saja hasilnya, untuk apa dikasih makan. Manusia saja kalau kita disuruh kerja terus tidak dikasih makan pasti akan kelaparan ya. Beternak pun begitu ya, cuman ambil telur ayamnya tapi ayamnya tidak dikasih makan pasti mati. Sawitnya pun begitu, teman-teman ambil hasilnya terus tidak dipupuk bisa ngedrop juga. Itu ya pemikiran awamnya seperti itu teman-teman. Kalau ingin berhasil, kasihlah dia yang terbaik, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video Bang Astin kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan bagi teman-teman yang menyukai video ini silahkan tekan tombol like-nya. Dan yang paling penting, bantu channelnya Bang Astin ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa menerima notifikasi atau pemberitahuan terbaru ya apabila Bang Astin mengupload video-video terbaru. Jadi teman-teman ada pemberitahuannya kalau teman-teman mengupload menekan tombol loncengnya. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.